Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Muhtarom, fasilitator di kelas ini. Nah, di materi kali ini akan saya jelaskan mengenai materi pengenalan dasar CorelDRAW, meliputi apa itu CorelDRAW, terus manfaat apa saja yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan CorelDRAW. Berikut juga manajemen file di CorelDRAW. Nah, seperti apa pembahasan mengenai topik pengenalan dasar CorelDRAW? Silakan simak videonya berikut ini. Teman-teman, di materi kita yang pertama ini kita akan berkenal dengan software CorelDRAW. Nah, sesuai dengan software yang akan kita pakai di program ini ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga mengenai cara menjalankannya, terus keuntungannya kita memakai software CorelDRAW dibandingkan dengan pakai software lain, terus menyimpan termasuk manajemen file ya. Di antaranya adalah cara membuka lembar kerja, terus menyimpan file ke dalam berbagai macam format, dan untuk beberapa keperluan, dan menyimpan file dalam berbagai macam format sesuai dengan keperluan. Terus juga ini ya, tampilan-tampilan dasar di software CorelDRAW tersebut. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Apa itu software CorelDRAW? Nah, software CorelDRAW adalah software pengolah grafik berbasis vektor ya. Software pengolah grafik berbasis vektor. Nah, biar lebih jelasnya, ini saya jelaskan lewat sebuah ilustrasi. Nah, di sini sudah ada dua buah objek, satunya vektor, satunya bitmap. Nah, vektor ini adalah objek yang kita olah di CorelDRAW, di mana kalau kita zoom ya, ini nanti hasilnya anggap saja ini adalah sebuah logo. Dia ketika di zoom atau diperbesar ternyata tetap maksimal ya, atau halus dalam artian detail. Nah, ini nanti juga berlaku sama ketika kita membuat desain banner, desain kaos distro, dan lain-lain di CorelDRAW. Nah, ini kelebihan yang pertama, hasilnya maksimal karena ketika di zoom dia nggak pecah. Bedanya dengan ketika kita memakai software lain, contohnya adalah Photoshop, di mana notabene adalah untuk pengolah bitmap, ya seperti ini. Ketika dia di zoom, objeknya itu kesannya nggak rata atau pecah. Nah, maka dari itu ini adalah kelebihan pertama dari software CorelDRAW ya, dibandingkan dengan software pengolah bitmap. Nah, dan kelebihan lain adalah meskipun hasilnya detail, ini nggak berarti untuk kapasitas penyimpanan desain kita nanti besar enggak ya. Ini malah relatif kecil ya, jadi nggak terlalu makan banyak space di CorelDRAW. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menjalankan software CorelDRAW. Nah, silakan pastikan teman-teman sudah menginstal software CorelDRAW-nya. Di sini saya pakai ini ya, CorelDRAW versi X7 64 bit. Dan cara menjalankan cukup mudah ya. Kita klik dua kali shortcut CorelDRAW-nya. Tampilan dasarnya nanti seperti ini. Dan ini akan saya jelaskan langsung mengenai bagian-bagian apa saja yang perlu kita pahami di CorelDRAW ini sebelum buat desain. Nah, di sini untuk menunya hanya sebatas 4 saja, dan agar ini bisa ditampilkan secara lengkap, silakan teman-teman buat sebuah dokumen baru dengan klik new document, atau teman-teman bisa juga buat dokumen dengan cara klik menu file, pilih new, atau dengan shortcut Ctrl+N. Otomatis akan muncul pop-up create a new document, buat dokumen baru. Silakan disesuaikan namanya. Jadi untitled 1 itu adalah default name ya. Kita ubah menjadi CorelDRAW dasar gitu. Terus size-nya kita biarkan A4, unitnya cm. Terus lembar kerjanya boleh portrait ataupun landscape ya, orientasi. Terus untuk name-nya ya, ini untuk apa itu, mode warna boleh JMYK, boleh RGB ya. Terus untuk resolusi ini dibuat 300 dpi ya, standarnya saja. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, bersamaan dengan terbuatnya lembar kerja baru, sudah tampil menu-menu lainnya. Oke, di bagian pertama dari tampilan CorelDRAW ini ada title bar. Di sini letaknya
Ini berisi tentang informasi program yang kita pakai dan nama lembar kerja kita di sini. CorelDRAW X7 64 bit dan nama lembar kerjanya CorelDRAW Dasar. Oke, duanya lagi ada menu ya, menu bar, mulai dari menu file, edit, view dan lain-lain. Nah, saya jelaskan mengenai menu file dulu. Ini diantaranya ada perintah new tadi ya untuk membuat lembar kerja baru, dan ada juga perintah open dengan shortcut Ctrl O untuk membuka dokumen dengan format CorelDRAW atau soft copy. Ctrl O atau open untuk membuka dokumen dengan format CorelDRAW atau soft copy. Ada ciri-cirinya berupa icon warna hijau ini ya. Nah, ini misalnya kita open. Nah, gitu. Nah, gitu. Oke, ini saya close dulu. Terus selanjutnya di menu file ini ada juga open recent, yang berarti bahwasanya ini adalah desain-desain yang terakhir kali kita buat. Nah, jadi anggap saja kayak history design. Terus close ini maksudnya adalah untuk menutup satu lembar kerja saja, ataupun close all untuk menutup multi lembar kerja. Dalam arti ada lembar kerja untitled 1, untitled 2 ataupun untitled 3 mau kita close secara bersamaan, kita pakai close all. Terus di CorelDRAW ini ada dua metode penyimpanan. Yang pertama kita simpan memakai save ataupun save as ya. Fungsinya adalah ketika kita nanti ini ya, file save ataupun save as. Nah, penyimpanan dengan metode save ataupun save as ini nanti akan menghasilkan file dengan format CDR, save as type CDR. Jadi format asli ya, soft copy. Kalau sudah diklik save. Nah, jadi fungsi dari penyimpanan dengan metode save atau save as ini adalah terutama untuk tujuan ketika suatu saat desain kita ini mau kita revisi atau edit ulang, baik itu sekedar warnanya saja ataupun sekedar ukurannya ataupun bentuknya dan lain-lain gitu ya. Itu untuk revisi biar bisa kita edit ya di lain waktu, kita simpan dalam format CDR. Nah, selanjutnya penyimpanan yang kedua ini disimpan dalam format bitmap. Nah, di sini kita pakai perintah export atau Ctrl E. Nah, jika suatu saat klien membutuhkan preview, misalnya Pak, hasil sementaranya gimana? Nah, kita harus tahu. Sementara klien itu nggak punya software CorelDRAW, agar bisa dilihat di di HP atau yang lain ya, perangkat lain. Nah, ini kita simpan dalam format bitmap. Nah, bitmap itu ada banyak, ada PNG, JPG, BMP dan juga termasuk di sini ada PDF. Nah, kita simpan dalam format PDF biar bisa dilihat previewnya di HP ataupun sejenisnya gitu ya. Nah, kalau saya nanti tinggal diklik export saja. Ini tinggal di OK saja. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada import. Di mana import ini fungsinya adalah untuk memasukkan gambar ya, gambar ataupun objek-objek pendukung pada desain yang nantinya kita buat. Nah, jadi nanti sistem di drag seperti ini. Untuk import itu pakai shortcutnya Ctrl+I. Oke, baik teman-teman, untuk menu-menu yang lain seperti edit dan bagian-bagian lain ini akan saya jelaskan di penjelasan video pengenalan CorelDRAW bagian kedua. Baik teman-teman, itulah tadi materi pengenalan CorelDRAW bagian pertama. Kita akan lanjutkan lagi materi ini di video pengenalan CorelDRAW bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.